seems the most likely primary source of this outbreak, with limited human-to-human transmission occurring between close contacts. Based on previous experience with respiratory illnesses, and in particular with other coronavirus outbreaks, and our analysis of data shared by China, human-to-human transmission is Asumsi, dua sisi, satu pandang. Saling bantu-membantu ya, apalagi kan kita sama-sama makhluk Allah. Harus bisa nanganin lah sama pemerintah. Harus penanganan dari pihak-pihak terkait, terutama dari pemerintah itu harus tanggap. Ya harus berhati-hati sama lebih rajin ibadah gitu. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwati fillah, penyebaran penyakit di satu negeri tentu ini ada hikmah baik dan buruknya. Adapun jika terjadi di satu negara penyebaran penyakit, maka Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan idza sami'tum bihi bi ardin fala takhruju aw fala tuqaddimu alaihi wa idza waqa'a bi ardin fala takhruju firaran minhu. Ikhwati fillah, di sini Rasulullah menyebutkan terkait dengan taun, penyakit yang mewabah di satu negeri. Jika engkau mendengar wabah penyakit di satu negeri, maka yang di luar jangan masuk ke dalamnya. Kemudian yang di dalam jangan keluar dari negeri tersebut. Ini tentu diantara sebab yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, di mana kita diminta yang di dalam untuk tetap di dalam, yang di luar untuk silahkan jangan sampai masuk ke dalam, agar penyebaran penyakit tidak mewabah. Allah. Ini Pak, ini 50-50. Kalau dibilang azab, bisa juga. Bisa juga. Wallahualam ya, karena setahu saya kan emang muslim di sana kebetulan sedang didiskriminasi, ya mungkin bisa juga azab, bisa juga tidak, dan saya tidak mau mengutarakan suatu statement karena emang ketidakpastian tersebut gitu. Tapi kalau misalkan itu ditanya azab atau bukan, jawaban dari saya tetap wallahualam. Virus corona ini ada yang bilang misalkan suatu azab gitu ya, dan itu tidak menutup kemungkinan juga. Mungkin ajab lah, ajab ya. Saat ini kita digemparkan oleh satu berita virus corona yang mewabah di Cina. Apakah ini satu azab atau apa di balik itu? Tentu ikhwati fillah, sebagai muslim kita katakan ketetapan Allah berlaku. Allah mentakdirkan satu perkara. Kita menetapkan ya itu merupakan ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Tetapi ada hal-hal yang harus kita jaga. Yang pertama, Rasulullah SAW pernah bersabda, la adwa wala tiyarata. Tidak ada penyebaran penyakit dan tidak ada pula tatayur. Apa maknanya? Tidak ada penyebaran penyakit yang diyakini oleh zaman jahiliyah saat itu, yaitu penyebaran penyakit yang menjalar dengan tabiat penyakit itu lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini keyakinan yang harus dijaga oleh kita, bahwasanya setiap perkara itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, kemudian memang ada sebab-sebab. Kita tidak menjustifikasi satu negeri atau satu tempat terjadi wabah, tetapi di sana ada sebab-sebab yang Allah sebutkan secara umum merupakan sebab terjadinya bencana, penyakit, kesulitan yang menimpa satu negeri. Di antaranya Allah menyebutkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri mereka beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan bukakan berkah, pintu-pintu keberkahan di langit dan di bumi. Tetapi mereka mendustakan, maka kami adab, kami hukum mereka karena sebab perbuatan mereka. Jadi sebab pertama bisa jadi karena di samping jelas itu merupakan ketetapan Allah, yaitu karena maksiat dan pendustaan mereka kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang kedua, bencana mungkin terjadi di satu negeri sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah seorang itu akan dibiarkan mengucapkan saya beriman tanpa ada diuji?
tanpa ada ujian? Maka di sini sebab yang kedua diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adanya ujian keimanan seseorang. Kalau negeri tersebut beriman kepada Allah, tapi ternyata tetap ada bencana di sana, maka ujian keimanan untuk menjadikan iman mereka bertambah kuat, bertambah sabar, sehingga mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Pasti ada kemungkinannya, karena pasti ada larangannya dari ulama ataupun yang lainnya terkait dengan makanan-makanan yang haram gitu istilahnya, dan tidak diperbolehkan. Pasti itu ada kaitannya lah. Iya, tentu saja, karena kan emang dalam Islam itu melarang umatnya untuk memakan makanan yang haram seperti hewan yang bertaring ataupun hewan yang bersifat pemakan daging ataupun karnivora. Ya mungkin saja bisa juga karena pola hidup hewan tersebut tidak bersih sehingga dikonsumsi oleh manusia, sehingga virus yang terdapat di alam masuk ke tubuh hewan, masuk juga ke tubuh manusia. Saya mah agak suka sama sop itu mah. Ya belum pernah ngerasain. Jadi gak tahu. Iya gak tahu. Ya kalau nggak salah ya emang ada sih ayatnya mengenai Al-Baqarah juga ada yang perintah untuk semua manusia untuk meninggalkan segala yang haram, memakan yang baik, halal thayyiban gitu ya. Perintah Allah Subhanahu wa taala, apapun yang Allah perintahkan adalah kemaslahatan dan kebaikan bagi seorang hamba. Sebaliknya, larangan Allah Subhanahu wa taala adalah keburukan. Baik keburukan itu menimpa perkara di dunianya atau keburukan di akhiratnya. Maka ini satu kaidah yang pasti. Setiap yang diperintahkan kebaikan dan setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah keburukan. Maka konsekuensi itu akan didapat ketika seseorang menyimpang dari perintah Allah Subhanahu wa taala, atau satu negeri menyimpang dari perintah Allah Subhanahu wa taala, mengharamkan sesuatu yang dihalalkan, atau sebaliknya. Keburukannya mungkin tampak di dunia, mungkin pula kelak di akhirat. Yang jelas setiap pelanggaran terhadap perintah Allah pasti mendapatkan hukuman. Setiap kebaikan mentaati perintah Allah akan mendapatkan kemaslahatan dan kebaikan serta keberkahan, baik di dunia ataupun di akhirat. Wallahu a'lam. Pencegahannya mungkin apa ya? Kalau misalkan belum Islam sendiri tidak tahu ya, tapi mungkin buat pencegahannya ya perlindungan diri aja, kayak menggunakan masker atau misalkan berperilaku hidup sehat kayak gitu. Harus pakai masker, jangan ngeludah sembarangan, dari ludah kan ya nyebarnya. Iya. Intinya kalau menurut Islam, selain dari pihak-pihak yang berkaitan itu saling bekerja sama untuk menanggulanginya, mungkin intinya adalah lebih ke taat kepada syariat sih. Harusnya ya misalkan yang haram ya ditinggalkan, makanan yang lebih higienis kan udah ada sih menurut ini perintahnya gitu. Juga pola hidup juga ya. Iya. Fatifillah rahimani wa rahimakumullah. Pencegahan wabah penyakit tentu cara yang paling utama kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa-doa kita dan dengan tawakal kita kepadanya. Kemudian yang kedua, ikhwati fillah, kita dianjurkan untuk menempuh sebab-sebab. Dalam Islam, sebagaimana dalam ilmu-ilmu yang lain, kita menemukan bahwasanya sebab-sebab tersebut ada sebab yang merupakan sebab preventif, ada perkara-perkara yang harus ditempuh dan itu merupakan tindakan kuratif pengobatan. Sebab preventif bisa jadi merupakan sebab yang syar'i atau sebab kauni. Nah, sebab yang syar'i seperti apa? Dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya gotu al-awani, tutuplah bejana-bejana kalian, tutuplah wadah-wadah kalian. Karena ada setiap malam, ada satu malam dalam setahun di mana Allah mengutus penyakit. Tidaklah menimpa sampai kepada bejana yang terbuka kecuali akan mengenai penyakit tersebut kepadanya. Ini sebab yang syar'i yang Rasulullah sebutkan. Juga sebab syar'i diantaranya dengan berzikir kepada Allah, melaksanakan ketaatan kepadanya, kemudian melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini menguatkan diri kita, menguatkan badan kita, menguatkan apa yang ada pada kita dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita
terjauhkan dari beragam bencana. Nah, ini diantara hal yang merupakan sebab preventif yang harus kita tempuh. Kemudian juga sebab-sebab yang lain, yaitu sebab misalnya sebab yang itu kauniyah. Kita menjaga kesehatan. Dan itu pun anjuran syariat. Menjaga kebersihan. Menjaga, memperhatikan makanan yang kita makan. Apakah sehat? Ataukah halal dan kesehatannya, gizinya dan sebagainya diperhatikan. Ini hal yang terpenting untuk kita bisa menjaga kesehatan kita. Olahraganya, istirahatnya. Ini sebab-sebab preventif yang bisa menjadikan kita memiliki kesehatan atau terhindar dari beragam wabah penyakit. Bagaimana masyarakat kita dengan sembarangan misalnya membuang sampah, di mana tempat dia mendapati sampah tersebut tidak dibuang pada tempatnya, maka ini tentu akan menjadikan bencana, bisa jadi banjir terjadi, dan beragam penyakit pun bisa terjadi karena sebab itu. Maka ini sebab-sebab yang harus ditempuh baik secara kauni ataupun syar'i yang merupakan sebab preventif. Adapun kuratif atau pengobatan yang mesti ditempuh ketika terjadi sakit menimpa kita, maka ini pun baik secara syar'i ataupun secara kauni kita bisa menempuhnya. Yang terpenting, jadikan usaha yang kita lakukan adalah memiliki dasar, landasan sebagai sebab syar'i yang dibolehkan oleh syariat. Sebagai sebab kauni yang secara ilmiah dan secara empiris bisa dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian dan ada hubungan sebab akibat. Jangan sampai kita mencari sebab-sebab kesembuhan dari perkara-perkara yang tidak ada hubungannya. Dengan menggantungkan jimat, dengan kedukun-dukun, dan beragam hal yang tidak ada hubungan sebab akibat. Maka tentu ini menjatuhkan keyakinan kita, merusak keimanan kita, dan akidah kita sekalian. Inilah ikhwati fillah yang bisa kita tempuh, yang merupakan perkara-perkara yang bisa menjadikan kita terhindar dari wabah penyakit atau kita berupaya untuk menghilangkan penyakit dari diri kita. Wallahu a'lam. Gini Pak, kalau doa saya mau pasti ada juga. Yang pastinya itu ada doa tersendiri. Ada sih, cuma kebetulan emang saya belum hafal. Iya, tapi tapi tahu ada kalau misalkan itu ada. Doa apa ya? Doa selamat aja lah, sama Allah minta tolong. Doa khusus ada tapi saya belum hafal. Oh iya, baik. Adapun doa secara khusus Rasulullah SAW di antaranya, ini sangat banyak tentu doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya dalam zikir pagi dan sore, dan ini sepantasnya kita untuk mendawamkannya. Rasulullah SAW membimbing kita untuk berdoa, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Dan juga doa-doa yang lainnya tentunya. Meminta afiah di dunia dan di akhirat, meminta kebaikan di dunia dan di akhirat, meminta kesehatan dan seterusnya, maka ini bisa kita baca. Atau doa-doa dengan redaksi kita secara umum, maka itu pun boleh kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk isti'anah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menimpa kepada kita penyakit, Rasul pun membimbing doa, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, Engkau adalah Rabbnya manusia. Hilangkanlah kesakitan yang menimpa diriku. Sembuhkanlah, Engkau adalah yang menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali yang berasal dari Engkau, yang kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit sedikit pun. Dan ini doa-doa yang dibimbing oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Adanya kasus yang terjadi sekarang dan menimpa sebagian dari saudara-saudara kita, penyakit yang menimpa di sebagian kota walaupun di luar negeri, ini jadikanlah sebagai satu sarana untuk kita menambah keimanan. Pertama, luruskan keyakinan kita. Setiap penyakit yang terjadi bukanlah karena sebab penyakit itu sendiri zatnya yang menular. Karena itu keyakinan jahiliyah yang ditolak Rasulullah. Tapi kita yakini semua itu adalah datang dan ditakdirkan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, tidak kalah pentingnya, kita pun harus berupaya menjaga dan menghindari penyakit pada diri kita, keluarga kita, dan juga masyarakat kita. Nah, jangan sampai menimpa wabah seperti itu kepada kita. Di antaranya, perhatikan bimbingan Rasulullah SAW, yaitu ketika terjadi tempat tersebut, jangan masuk ke sana. Yang di sana jangan keluar. Ini bimbingan Rasulullah SAW. Kemudian kita berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beragam ketaatan. Setiap ketaatan, setiap doa, setiap zikir, setiap kebaikan, ini menambah barokah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijauhkan dari bala dan bencana. Kemudian ikhwati fillah, hal yang lainnya, jauhkan dari diri kita, keluarga kita, masyarakat kita penyimpangan. Penyimpangan terhadap agama Allah. Penyimpangan dalam pola hidup yang tidak benar, tidak sesuai dengan sebab-sebab yang syar'i ataupun kauni. Maka penyimpangan itu akan menjadi sebab utama, sumber utama datangnya bencana. Nah, ini kita perhatikan. Nah, hal yang penting. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di akhir kata tentunya kita berupaya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengabulkan doa agar Allah memberikan kebaikan di negeri kita. Dan kuncinya semoga Allah memberikan dan memudahkan kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin nas samai wal ardi. Andai penduduk negeri beriman dan bertakwa, Allah bukakan keberkahan bagi negeri tersebut, pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Demikian Allah. Asumsi, dua sisi, satu pandang.